Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Firmansyah dengan NIM 4003 062 065 0061. Saya dari Universitas Diponegoro Semarang, jurusan Perencanaan Tata Ruang Pertanahan dari kelas praktek A. Di sini saya akan membahas tentang pengambilan keputusan untuk mengambil potensi lokasi lahan pertanian pangan. Dengan tujuannya yaitu Kabupaten Semarang bagian tengah dikenal sebagai salah satu kabupaten yang memiliki komoditas pertanian dan memberikan komoditas di kota-kota lain. Di satu sisi, Kabupaten Semarang bagian tengah memiliki potensi bencana dalam aspek geologi, gempa, dan longsor. Kabupaten Semarang bagian tengah menjadi salah satu daya tarik industri manufaktur di Jawa Tengah. Dalam membuat sebuah model keruangan untuk mengambil sebuah keputusan, potensi lokasi pertanian tanaman pangan diberikan derajat kontribusi serta variabel-variabel kompleksitas tanaman pangan. Berikut adalah kerangka analisis. Yang pertama yaitu nilai KTK dengan 10%, yang kedua indeks vegetasi dengan 15%, yang ketiga pH tanah dengan 15%, dan yang keempat jenis tanah dengan 10%, yang kelima curah hujan dengan 10%, yang keenam kemiringan lereng dengan 10%, yang ketujuh hidrologi dengan 10%, yang kedelapan penggunaan lahan existing dengan 10%, dan yang terakhir RTRW atau pola ruang dengan 10%. Dari ketentuan dari SHP tersebut, kita dapat ke tahap selanjutnya yaitu analisis dengan hasil analisis syarat tumbuh tanaman pangan, analisis kesesuaian lahan, dan analisis kebijakan. Dari analisis tersebut ini, lalu kita dapat penentuan lokasi pengembangan tanaman pangan. Berikut yaitu pembobotan dan scoring. Dengan indikator, yang pertama analisis cara tumbuh tanaman pangan dengan yang terdapat indeks vegetasi, pH tanah, dan kapasitas tukar ion. Dengan pembobotan scoring untuk indeks vegetasi yang pertama yaitu dengan pembobotan pertama yaitu kehijauan rendah, pembobotan kedua kehijauan sedang, dan bobot ketiga kehijauan tinggi. Lalu pada pH tanah, pembobotan pertama yaitu 8,0 sampai 8,5, yang kedua dengan pembobotan kedua yaitu 4,5 sampai 5,5, pembobotan ketiga yaitu 5,5 sampai 7,0. Lalu indikator selanjutnya yaitu kapasitas tukar ion dengan pembobotan pertama sangat rendah, pembobotan kedua rendah, pembobotan ketiga yaitu sedang. Lalu kita ke analisis fungsi kesesuaian lahan yang terdapat jenis tanah, curah hujan, kemiringan lereng, penggunaan lahan existing, dan hidrologi. Pada jenis tanah, pembuatan pertamanya yaitu litosol dan regosol, kedua mediteran dan andosol, yang ketiga yaitu aluvial dan latosol. Lalu pada curah hujan, pembobotan pertama 1.500 sampai 2.000, pembobotan kedua 2.000 sampai 3.000, dan pembobotan ketiganya yaitu lebih dari 3.000. Lalu pada kemiringan lereng, pembobotan pertama curam, pembobotan kedua agak curam, pembobotan tiga datar. Lalu pada penggunaan lahan existing, pembobotan pertamanya yaitu air tawar, pembobotan kedua semak belukar, pemukiman, hutan, kebun, dan rumput. Pembobotan ketiganya yaitu sawah irigasi, sawah tata hujan, dan tegalan. Untuk hidrologi atau debit air, pembobotan pertama 426 sampai 519 meter kubik per detik. Lalu pembobotan kedua 722,4 meter kubik per detik. Lalu pembobotan ketiga 1107 meter kubik per detik. Lalu kita ke analisis kebijakan yang terdapat RT/RW atau keluar ruang. Dengan pembobotan pertama yaitu cagar alam, danau, hutan lindung, kawasan industri, kawasan rawan longsor, dan taman nasional. Untuk pembobotan keduanya yaitu kawasan hutan produksi, lahan kering, dan permukiman. Untuk pembobotan ketiganya yaitu kawasan lahan basah, kawasan resapan air, dan kawasan tanaman tahunan. Lalu kita lanjut ke kerangka kerja. Untuk langkah pertamanya yaitu kita masukin beberapa SHP dari tanah, indeks vegetasi, pH tanah, jenis tanah, curah hujan, kelerengan, hidrologi, tutupan lahan, dan pola ruang. Lalu dari SHP ini kita ubah ke polygon to raster. Untuk semuanya itu diubah ke polygon to raster. Lalu polygon to raster mendapatkan hasil yaitu SHP untuk polygon to raster. Lalu pada polygon to raster ini kita weighted overlay semuanya
dan kita akan mendapatkan potensi lokasi lahan pertanian pangan. Berikut terdapat peta administrasi wilayah studi kelompok A, Kabupaten Semarang. Lalu peta koefisien tukar kation tanah. Yang selanjutnya peta pH tanah. Lalu ini terdapat peta indeks vegetasi. Lalu selanjutnya peta jenis tanah, peta curah hujan, peta kemiringan lereng, peta hidrologi, peta penggunaan lahan existing, lalu yang terakhir peta pola ruang. Yang terakhir peta potensi lokasi lahan pertanian pangan. Lalu kita lanjut ke prakteknya, yaitu yang menggunakan aplikasi ArcGIS. Di sini saya sudah memasukkan beberapa SHP tadi, yang dari SHP ini sudah saya rapikan dan masukkan scoring. Berikut scoringnya, nilai-nilai dari scoringnya. Untuk ketentuan nilainya yaitu 1 itu tidak sesuai, untuk nilai 2 itu sesuai, dan nilai 3 itu sangat sesuai. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita mengubah SHP ini ke polygon to raster. Kita mencarinya di Alt Toolbox, terus Conversion Tool, lalu kita cari to raster, lalu polygon to raster. Kita klik, masukkan inputnya satu-satu. Yang pertama tutupan lahan. Lalu untuk value fieldnya kita ganti nilai, dan penyimpanannya terserah mau disimpan di mana. Kalau saya disimpan di sini, lalu oke. Berikut adalah hasil dari polygon to raster. Lalu selanjutnya kita masukin semuanya. Caranya masih sama, yaitu input dari SHP ini, lalu value fieldnya yaitu nilai. Setelah semuanya sudah di polygon to raster, kita langsung ke tahap selanjutnya, yaitu ke Wektit overlay. Dicari di search. Kita cari di search, lalu tulis Wektit, kita klik ke Wektit overlay. Lalu kita tambahkan semua SHP yang sudah kita masukkan tadi. Yang pertama, lalu oke. Kita masukkan semuanya.
kita cek dahulu. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita mengubah persenan dari setiap SHP tersebut dengan ketentuan yang ada. Kita bisa melihat dari PPT tadi dengan ketentuan pola ruang. Ketentuan pola ruang yaitu persenannya 10%. Kita masukkan di sini untuk persenannya. Lalu selanjutnya curah hujan. Curah hujan 10%. Lalu untuk hidrologi 10%. Untuk indeks vegetasi 15%. Lalu selanjutnya jenis tanah. Jenis tanah 10%. Lalu kelerengan 10%. Lalu untuk KPK tanah 10%. Lalu pH tanah 15%. Lalu yang terakhir tutupan lahan. Tutupan lahan 10%. Total dari persenan tersebut yaitu 100%. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita menyamakan field dan scale value-nya. Seperti fieldnya 1, scale value-nya juga 1. Lalu ada juga yang 0, kita ganti dengan restricted. Cek kembali. Lalu setelah semuanya sudah diisi, kita oke. Lalu langkah selanjutnya yaitu mengganti nama labelnya di webtip yang ini dengan ketentuan yang ada, yaitu untuk warna merah itu tidak sesuai. Warna kuning atau 2 itu sesuai. Lalu warna hijau atau nomor 3 yaitu sangat sesuai. Kita apply. Kita oke. Untuk mengeceknya kita pindahkan paling atas. Berikut dari hasil dari widget overlay-nya yang sudah digabungin. Lalu langkah selanjutnya yaitu layout. Untuk layout, saya sudah membuat layoutnya. Berikut adalah hasil dari widget overlay yang dimana terdapat
layout dari Webkit Overlay ini dengan skala 1:150.000 dengan proyeksi universal transverse Mercator dan sistem gridnya yaitu grid geografis dan grid UTM zona 49S dengan datum horizontalnya yaitu datum BGS 1984. Lalu terdapat diagram lokasi yang dimana diagram lokasi ini terdapat pada Kabupaten Semarang bagian tengah. Lalu terdapat batas administrasi yang ada batas kecamatan dan batas kabupaten atau kota. Lalu untuk kriteria dari warnanya yaitu yang pertama ini seperti tadi sangat tidak sesuai, yang kuning itu sesuai dan yang hijau itu sangat sesuai. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.